rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, sebetulnya kalau kita ingin melihat nasib kita itu mudah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, kita akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau kita menjadi orang yang tidak mau berkorban untuk orang lain, nah akan jadi susah. Baik, sudah cukup. Santri silakan duduk. Nabi Muhammad lahir, Muhammad muda, bayi lahir, ayahnya sudah wafat, yatim. Ini kemarin tertarik, ada seorang bapaknya Jepang, istrinya Indonesia. Ayahnya kena sakit sehingga wafat pada waktu istrinya sedang hamil. Lalu salah satu nasihat kepada anaknya, nak, engkau akan lahir dan ayahmu sudah tiada, tapi jangan cemas. Rasulullah juga lahir, ayahnya tiada. Tidak akan berkurang kemuliaanmu kalau engkau dimuliakan oleh Allah. Jadi Muhammad muda lahir dalam situasi yang berat, tidak ada ayah. Usia 5 tahun ibu wafat. Usia 5 tahun sudah yatim piatu. Ini bukan hal yang mudah, hadirin. Bagi yang ada orang tuanya mungkin agak sulit membayangkan. Masa kecil tidak ada belayan ayah, tidak ada figur ayah. Usia 5 tahun ibu sudah tiada. Saya dibesarkan ibu bapak ada. Jadi untuk bisa membayangkan ini harus berpikir lebih berat. Waktu usia 7 tahun menggembalakan kambing. Lihat, ini perjuangan orang yang paling sukses di dunia dan akhirat, ya. Dibesarkan dalam upaya mandiri. Usia 12 tahun sudah perjalanan SD nih. Perjalanan ke luar negeri, ke negeri Syams. Perjalanan berat dan panjang karena waktu itu kendaraannya masih hewan saja. Dan terus menjadi pemuda yang terkenal di lingkungan Mekah. Sehingga masyarakat memberi gelar Al-Amin. Ini bagi yang adik-adik yang ingin sukses, ini adalah track recordnya. Jadi Muhammad muda itu ganteng, sangat keren, pintar, atletis, badannya sangat bagus. Tapi yang paling terkenal yaitu gelar Al-Amin. Seorang yang sangat kredibel, jujur, terpercaya. Setiap bicara pasti benar perkataannya. Setiap berjanji pasti ditepati. Setiap diberi amanah tidak pernah ada yang luput dari ditunaikan. Keren sekali. Pokoknya ada orang yang kalau bicara tuh pasti benar. Masyarakat jahiliyah di Arab waktu itu sangat menghormati pemuda ini. Track record orang sukses, dengar adik-adik, karena banyak sekali sekarang orang-orang yang pendidikannya tinggi, jabatannya tinggi, tapi nauzubillah min zalik, ya, kalau dibuka
dia mengambil hak-hak orang lain. Apa yang penting kesuksesan seseorang awalnya adalah kejujuran. Dan Ramadan ini aslinya mendidik kita jujur. Kita bisa buka kapanpun, tinggal ngemut permen sambil diam begini ya. Kalau ditanya tinggal telan, tidak batal. Bahkan kemarin ada cucu saum, masih kecil sekali, buka maghrib hanya di tengah makan anggur satu ya, karena nggak kuat, katanya di pause dulu, tapi ngaku tidak mau minum. Ini sebetulnya latihan kejujuran. Alaikum bisidqi, dengar track recordnya ya. Hendaklah kalian jadi orang sidik, yang jujur, yang benar, karena dari sidik yahdi ilal birri. Orang jujur dia akan mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Dari kejujuran yahdi ilal jannah. Ini garisnya surga tuh, jujur, sidik, kemudian dia bisa berbuat baik masuk surga. Jadi kalau orang sudah tidak jujur dari awal, dia berbuat baiknya itu pura-pura, karena kebaikan yang dilakukan untuk menutupi ketidakjujurannya. Bayangkan adik-adik ini, mudah-mudahan adik-adik suatu saat jadi pejabat. Kalau ada pejabat yang tidak jujur, mau punya jabatannya tidak jujur, dengar, sudah punya jabatan apa yang dilakukan? Ini waktu 24 jam sehari. Kalau seorang tidak jujur, maka selama dia bekerja, pekerjaannya itu mencari peluang untuk ketidakjujurannya. Jadi kalau kerja 8 jam, berapa jam dia mikir untuk dia tidak jujur, mengkorup, mengambil hak orang lain. Nah sekarang dia udah mikir begitu, dia akan berusaha tidak jujur. Kapan mengerjakan pekerjaan kantornya? Benar? Ini Ade bisa membayangkan kalau ada orang yang diberi jabatan korupsi, dia pasti nggak benar kerjanya. Dia akan mikir di kantor itu, dari jam kantornya itu adalah untuk mencuri. Dia akan mencari relasi supaya dia lancar mencuri. Dan kalau sudah berhasil korup, mencuri, apa yang dilakukan? Dia mati-matian berusaha supaya tidak kebongkar mencurinya. Ini makan waktu. Dia akan suap sana, suap sini, dia akan akalin ini, akan akalin itu. Akibatnya kapan dia bekerja untuk kepentingan amanahnya? Nggak bisa kerja. Orang tidak jujur tidak akan bisa kerja dengan benar. Dia sibuk waktu kerjanya untuk mencuri dan sibuk untuk menutupi perilaku permalingannya itu. Jadi tidak usah heran kalau negara sekaya ini ribet. Adik-adik Lab School dan Darul Tauhid nggak begitu semangat sekarang ikut event-event nasional, lebih suka dengan event-event tradisional, lokal. Lebih suka mempersiapkan adik-adik ini, siapa tahu nanti ada yang jadi menteri, jenderal, mungkin ada wapres ya. Kagok pres saja ya kan. Mungkin jadi ulama, pengusaha. Silakan baca berita. Malu sebetulnya ya enggak? Malu. Saya malu, sejujurnya sangat malu. Dulu tahun 98, Ade belum lahir ya. Ade lahir tahun berapa nak? 2008. Telah tamat ya, udah nggak apa-apa ya. Emang waktu. Berarti 98 masih bentuk debu kalau nggak salah ya.
ikut demo dulu, namanya apa tuh, reformasi. Tapi kalau demo ya bagian nyapu yang ringan dan yang lucu. Reformasi, waduh, sekarang berapa tahun? Rasanya dulu yang ikut demo juga kalau kebagian jadi kesempatan bisa goyah juga. Jadi pikir-pikir, udah sekarang mending fokus generasi muda aja supaya tertanam betul. Apa sih yang minimalnya sekali? Ini milik saya, ini bukan milik saya, gitu aja. Karena sekarang milik orang dianggap milik saya, betul? Ini asli, ini oplos, harus belajar. Saya bukan dendam ya, karena beli Pertamax sih, yang Pertalite tenang, dia nggak dendam. Kami yang sakit hati, enggak sih, nggak sakit hati ya kan, cuman nggak enak aja ditipu bertahun-tahun. Karena kurang akhlaknya jadilah begitu. Jelas adik-adik, jujur baru jadi orang baik, dari baik baru bisa masuk surga. Kalau kadib, dusta, enggak bisa jadi orang baik. Yahdi ilal fujur. Nah, mulai dia melakukan kejahatan-kejahatan, keburukan. Dari keburukan yahdi ilan nar, jadi neraka. Makanya pelajaran saum ini belajar jujur. Orang yang bohong di Ramadan ini nggak ada pahalanya tuh, nggak ada. Makanya mulailah jujur. Nah adik-adik, lalu Rasulullah 25 tahun nikah. Jangan mengatakan ini ada janda kaya nikah sama pemuda. Ini kata-kata kurang lengkap. Ada investor bernama Khadijah nikah dengan profesional muda yang sangat sukses. Itu yang benar. Karena usia 25 itu udah sukses sekali itu. Mahar yang diberikan nggak kayak kita cuman apa, coba maharnya dulu. Ingat Pak, seperangkat peralatan sholat ya kan, mukena 30.000, sajadah itu juga dari masjid ya, Quran pinjem, habis nikah dipulangin lagi, nggak ngemodal pisan. Akhwat, kalau bisa nanti kalau punya suami jangan maulah dikasih seperangkat peralatan sholat dan cincin dari besi. Kalau dia punya ya yang lain, kalau nggak punya ya terima nasibnya. Karena Rasulullah itu memberikan maharnya itu, coba saya tanya dulu ya, sebentar, tolong beritahu apa mahar Muhammad muda nikah dengan Siti Khadijah sebelum jadi nabi ya. Ini ada bestie nih, ada teman yang namanya sudah tahu, Mas Encep GPT. Nah, mahar Muhammad muda ketika menikah 20 ekor unta betina yang pada masa itu merupakan harta yang sangat berharga. Berapa harga unta kalau diuangkan sekarang? Kan? Ada 50 enggak? Yang berharga nih 100 lah, kali 20, 2M. Bisa nggak nikah ini enggak? Lalu sesudah usia 40 barulah diberikan wahyu lewat malaikat Jibril. Nah, periodenya begini. Sebelumnya bisnis transaksi, lalu sesudah nikah menjadi investor. Sesudah tahanuts, nah adik-adik harus siap ya, dengar. Ada orang yang solih, baik. Orang senang kalau orang baik. Ada muslih, orang baik dan ngajak orang lain jadi baik.
Yang ada musuhnya yang mana? Muhammad muda nggak ada musuhnya, semua orang suka. Tapi ketika ngajak orang jadi baik, barulah kawan, ada yang jadi lawan, dimusuhi, difitnah, diancam, diboikot, diperangi. Itu sunatullah deh. Jadi kalau nanti adik-adik masuk dalam dunia dakwah, ngajak orang jadi baik, gak usah heran ya. Ada yang sebel sama kita, ada yang menghina, ada yang memfitnah, ada yang ngejelek-jelekin, gak usah heran. Itu memang sunatullahnya begitu. Biasa aja, biasa saja. HN, hadapi, hayati, nikmati ya. Siap Dedek? Ade nanti kalau ngajak orang lain jadi baik ya nggak usah heran, di kelas, di jalan memang begitu. Tapi memang orang yang sukses itu tidak hanya jadi orang baik, tapi jadi orang baik dan mengajak orang jadi baik. Nah itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun, 13 tahun pertama di Mekah, apa yang dihujamkan, kenapa sukses? Nah ini kuncinya. Sampai Michael Hart ya dalam buku 100 tokoh orang paling berpengaruh, kalau mau tanya siapa manusia paling berpengaruh, tanya aja ke ChatGPT ya. Mesti kajian ilmiah apapun merujuk kepada Muhammad, nabinya umat Islam. Mau dari sisi manapun sukses. Jadi orang tua sukses, jadi suami sukses, jadi pengusaha sukses, jadi pimpinan agama, jadi panglima, apapun puncaknya kesuksesan. Nah mau tahu adik-adik apa yang diajarkan oleh Nabi waktu itu? Kenapa sahabat-sahabat yang sedikit ini bisa menjadi kekuatan yang besar? Goal dari target yang Nabi lakukan, hati dari para sahabatnya, hati yang bagaimana? Yang bertauhid. Inilah kunci suksesnya. Jadi orang itu berubah karena hatinya berubah. Jadi kalau kita syariatnya ingin mengubah seseorang dalam tanda kutip ya, karena yang bisa mengubah itu adalah Allah, tapi syariatnya hati. Kalau hatinya baik, baik seluruhnya. Kalau hatinya jelek, jelek seluruhnya. Nah hati yang baik itu yang bagaimana? Hati yang mengenal Allah, yakin ke Allah, harap dan takutnya ke Allah. Kalau sudah begitu kesananya baik. Jadi pendidikan di Indonesia mau setinggi apapun teknologi, setinggi apapun, semodern apapun, kalau hati orang Indonesia ini tidak diperbaiki, sulit negara ini jadi baik. Dan hati yang baik itu yang bagaimana? Hati yang bertauhid, yang tidak menuhankan apapun siapapun selain Allah. Kalau dia tidak bertauhid bagaimana? Dia akan menuhankan harta, menuhankan gelar, menuhankan pangkat, jabatan. Bukan tidak boleh punya dunia, tapi kalau menuhankan itu cirinya apa? Mengagung-agungkan. Dengar adik-adik ya. Bolehkah kita kaya? Boleh. Kalau Allah menakdirkan kita kaya, kaya kita. Bolehkah punya jabatan tinggi? Boleh. Kalau Allah takdirkan jadi, jadi. Bolehkah kita terkenal? Boleh. Kalau Allah mau bikin terkenal, terkenal deh. Tapi kalau nggak dibikin terkenal, ya maaf ya, walaupun sudah berusaha memviralkan, tetap aja viralnya antara dia dengan adiknya. Nggak bisa. Viral itu Allah yang menentukan. Pengen viral kan ada yang nanya, gimana ya caranya supaya viral? Ketahu. Yang penting bikin konten yang Allah sukai, selebihnya terserah Allah. Ini saya juga tidak tahu nih yang nyimak berapa, dan itu
That is not my business. My business is nggak usah kita biasa aja. Ya. Saya ceramah yang terpenting itu bukan viral, yang penting ceramah ini didengar oleh Allah dan diterima. Selebihnya Allah lah yang menentukan kepada siapa yang dengar, siapa yang dapat manfaat. Makanya tidak usah ribet pengen terkenal. Tapi kalau takdirnya terkenal, itu sukses atau tidak? Jawab. Terkenal itu sukses bukan? Bukan, itu ujian. Kaya itu ujian. Punya jabatan itu ujian. Tapi kalau Allah ngasih ya ketemu. Ya punten ya, maaf. Ini yang lagi ceramah ini nggak kebayang-bayang bakal begini nih. Enggak dek. Tidak pernah kebayang bakal jadi ustadz atau apalah namanya. Tapi karena garisnya begini, jadi ini. Tapi ini bukan sukses, ini ujian. Ngajak kemana? Ke Allah atau ke dunia. Nah awalnya orang itu perusak akhlak karena dia mengagung-agungkan sesuatu selain Allah. Punya boleh, tapi jangan kalau saya punya jabatan saya akan jadi orang hebat, saya orang sukses, saya orang itu awal bencana. Jadi dia akan kasak-kusuk cari jabatan. Kalau saya kaya, saya akan dihormati orang, saya akan luar biasa berpengaruh. Mau apa? Ujungnya juga mati. Dibawa kemana? Gak sengaja lihat tayangan ada yang kaya sekali, yang tiap bulan beli 10 mobil baru, badan satu, sebulan jadi setahun 120 mobil. Gimana naiknya? Tiarap di atas nggak bisa. Rumahnya banyak, ada yang kamarnya 28. Emang bisa sekali tidur kepala di kamar ini, jari di kamar? Nggak bisa. Dibuat kita ini segalanya menikmati hidup ini terbatas, sedikit dan sebentar. Nah orang-orang yang meniru Rasulullah, kata kuncinya jangan mengagung-agungkan duniawi ini. Ya, adek-adek biasa aja. Punya mobil bagus boleh ya, kalau ada ya nggak ada masalah. Cuma ya biasa aja. Mobil kan cuman kaleng, beling, plastik, apalagi karet, cuman begitu aja. Jangan sampai mobilnya mahal, yang punya mobilnya nggak ada harganya. Mobilnya bagus, yang punyanya jelek kelakuannya. Mobilnya lebih berharga daripada yang punyanya. Nah, pindahlah ke Madinah, baru turun perintah-perintah Allah. Dan 23 tahun di Mekah ada perintah Allah, tapi syariat lebih banyaknya turun di Madinah. 23 tahun, Masya Allah, selesai dakwahnya. Berubah jazirah Arab, tembus ke seluruh dunia ini. Apa kuncinya? Akhlak. Dari mana datangnya akhlak? Dari hati yang bertauhid kepada Allah. Oleh karena itu adik-adik mau sukses tidak? Nggak bisa sukses kalau akhlaknya tidak baik. Tidak bisa. Santri, bagaimana latihan akhlak di pesantren ini? 3 sa. Sa yang pertama apa? Kurang jelas. Saya aman bagimu. Jadi inilah pelajaran pertama jadi orang baik. Tidak merugikan orang lain sedikit pun juga. Tidak mengganggu orang lain, aman dari gangguan kita. Mencuri merugikan orang tidak? Korupsi, parkir sembarangan, saya tuh lagi gemes gitu ya. Ini kan daerah kampus banyak di sini. Kenapa mahasiswa parkir motor aja nggak bisa? Itu
parkir sembarangan itu zolim. Macet, yang mau sekolah susah, yang mau ngantor susah, ibu hamil yang mau melahirkan mudah di jalan, tapi nggak nyampe ke rumah sakit. Zolim parkir sembarangan itu zolim, buang sampah sembarangan itu zolim, merokok itu kalau asapnya kemana-mana zolim. Makanya para perokok itu kunyah. Kenapa ketawanya begitu? Atau bungkus pakai kantong semen, set begini, ngerokok sepuasnya, biar yang dizolimin cuma dirinya sendiri. Benar, saudara merokok, asapnya dihembuskan keluar, itu zolim. Orang lain punya hak mendapatkan udara bersih. Ini pelajaran mendasar jadi orang baik, tidak merugikan siapapun. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik, orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya, perbuatannya. Dua, apa nak? Saya udah sahur belum? Mana tuh bukti sahur? Maksudnya tenaga. Saya menyenangkan bagimu. Yang pertama, orang tidak terugikan. Yang kedua, di mana kita ada, orang senang. Amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Jadi kalau kita hadir, usahakan orang lain selain tidak terganggu, dia senang. Minimal dengan 5S. 1 es batu, 2 es jeruk purut, S1 apa? S1 apa? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Coba amalkan dengan ikhlas, orang senang. Lelaki, usahakan harum badannya. Belanja yang boleh agak berlebihan itu adalah belanja minyak wangi, karena minyak wangi nggak akan disedot sendiri, benar. Kalau kita pakai pengharum, orang lain ikut senang. Tapi rasakan kalau kita perketekannya mengandung sejenis, lalu naik angkot begini, megang di pintu, bisa kebayangkan nasib penumpang, itu zolim. Bisa kebayang nggak dek, naik angkot di dekat pintu, open ini perketekannya, angin berhembus, yang di belakang kejang-kejang bisa buka itu. 3, saya bermanfaat bagimu. Ini rumusnya dek, khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa di antara kita yang paling sukses dalam hidup? Yang paling banyak manfaat, yang dijadikan oleh Allah dirinya jadi jalan manfaat, jalan hidayah, jalan ilmu, jalan ketenangan, jalan rizki, jalan kesehatan, jalan solusi. Orang yang paling sukses adalah orang yang terpilih oleh Allah, dirinya jadi jalan kemaslahatan. Yang paling apes adalah yang dirinya jadi jalan kerugian bagi orang lain. Begitu? Mikir apa? Kenapa adik kuliah? Kenapa sekolah? Kenapa kuliah? Supaya banyak ilmu. Mau apa? Supaya manfaat. Kenapa kita latihan bela diri? Supaya terampil. Untuk apa? Jagoan? Bukan. Untuk manfaat. Jadi suatu saat kalau di bis ada yang ngeganggu-ganggu, misalkan kita tinggal ambil batu. Hei preman, lihat nih. Pikirkan sendiri, kalau kepalamu seperti ini, astagfirullah, kenapa?
Kita punya jabatan, kalau takdirnya ada, untuk apa? Manfaat. Begitulah, itulah akhlak. Nah, rekan-rekan sekalian, ini waktunya sudah hampir habis. Terima kasih lab school. Ada berapa lab school sih? Ada yang di Rawa, terus di mana lagi? Kemayoran. Ya alhamdulillah, sudah lama kan kerjasama dengan Darut Tauhid ya. Alhamdulillah, semoga adik-adik mendapat hikmah. Ini ke Eko 1 tidak? Di Eko 1 ada kuda, tapi kebanyakan ya, nanti kuda kami peang ya kan. Silakan. Kalau di Eko 2 ada namanya Blue Mosque deh, belum tahu ya. Blue Mosque enggak hanya di Turki, di Darut Tauhid juga ada ya, namanya Blue Mosque Mini ya. Datanglah ke Eko Pesantren 2 ya, insya Allah. Sekarang sudah mulai banyak turis-turis lokal yang ingin sholat di Blue Mosque Darut Tauhid. Silakan di Eko Pesantren 2. Baik, kali ini mengundang Pak Dudu ya, waktu kita memang terbatas. Boleh carikan kursinya satu lagi. Kang Dudu ini sejujurnya ya, satu-satunya di Darut Tauhid yang sering menyakiti saya, gitulah ya. Maka saya perkenalkan, dan beliau leluasa sekali menyakitiku, kadang dengan tangannya, kadang dengan lututnya, tapi saya disakiti bahagia, bahkan ngasih hadiah. Kemudian peganglah 3 sa. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu, dan lakukan semua ini dengan niat ibadah lillahi ta'ala, bukan untuk terkenal, bukan untuk dikenal sebagai orang baik, bukan untuk ucapan terima kasih, bukan untuk dikagumi, dihargai, tidak. Bagi kita semua yang kita lakukan cuma satu saja, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuatlah yang baik, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.